Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja
Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Selamat hari Minggu, sahabat. Saat ini kita boleh menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pimpinannya pada perjalanan selama
33 tahun sebagai Gereja Kristen Indonesia. Dalam kebaktian minggu hari ini, kita akan merayakan syukur bersama dengan 350 jemaat dan 263.688 anggotanya, serta para simpatisan yang tak diketahui pasti jumlahnya. Di mana kita juga berada pada masa pandemi COVID-19 yang masih jauh dari enyah dan berharap agar semua kesulitan saat ini tidak menjadi halangan untuk kita tetap bisa menjadi gereja yang relevan dengan pergumulan umatnya serta kebutuhan sekelilingnya. Kita percaya keterbatasan kita tidak akan meniadakan besarnya anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita dan bagi dunia. Dirgahayu Gereja Kristen Indonesia. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Persekutuan wilayah online. Di bulan Agustus 2021, komunitas wilayah masing-masing akan mengadakan persekutuan wilayah online pada hari Kamis 26 Agustus 2021. Informasi akan disampaikan melalui WhatsApp grup komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti pemahaman Alkitab online pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021. Informasi akan disampaikan melalui WhatsApp grup komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja dapat membaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai dengan 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai,
kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Umat diundang untuk berdiri. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu, ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat, dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas.
Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, oh Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku
yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak? Ku patut mengantar kepada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripada-Mu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tidak berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjang. Dunia kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 19 dan 21 tertulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat dipersilahkan untuk memberikan salam damai. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita masuk ke dalam saat permohonan doa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menjamah hati kita. Bapa Surgawi, pada saat yang penuh syukur seperti ini, kami merayakan 33 tahun penyertaan Tuhan bagi GKI. Kami mohon kiranya Roh Kudus menjamah hati kami, memberikan damai dan ketenangan, supaya apa yang kami dengar dari kata-kata-Mu melalui khotbah ini, melalui perenungan kami menjadi hal yang sungguh-sungguh mengantar kami berjalan lebih dekat pada Tuhan, lebih merasakan persekutuan dengan-Mu, merasakan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami bisa berkarya seturut yang Kau kehendaki dalam hidup diri kami pribadi, keluarga, gereja, dan di masyarakat. Bicaralah pada kami sehingga firman-Mu sungguh-sungguh meresap ke dalam hidup kami dan mengubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai ayat 59. Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 59. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia dan mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya sehari demi sehari. Demikianlah sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun Anda berada, hari ini kita berbahagia merayakan 33 tahun ulang tahun GKI. Saya mengalami dua kejutan baru-baru ini. Pertama, saya mengalami percakapan dengan seorang teman.
Ia punya banyak hal yang kita mungkin tidak miliki. Rumah yang besar di tempat yang mahal. Ia juga punya simpanan uang lebih dari cukup bagi dirinya, anak-anaknya yang sudah jadi orang dan berkarya. Bahkan bagi cucu atau cicit diperlukan. Dia juga banyak bantu orang. Tapi pada saat itu dia katakan pada saya, percuma semua ini. Sepi hidup ini. Nggak ada canda. Nggak ada yang dapat dikerjakan. Anak-anak juga jauh. Adik juga jauh. Susah jumpa. Makanan ada. Minuman gampang dicari. Pesan saja. Dan lebih sedih lagi, tidak ada satu yang bisa saya capai. Saya sangat kehilangan kesempatan ketemu teman-teman di gereja, di kantor, dan lain-lain. Saya hanya jumpa orang secara virtual. Saya agak terkejut karena kesan saya sepintas lalu hidupnya lebih dari enak. Dan dia mungkin bisa mencapai apa saja, pengaruhnya juga besar. Tapi percakapan itu membuat saya menyadari ketika digali lebih lanjut bahwa bagi dia berada bersama-sama dalam persekutuan yang penuh kasih dan berbagi kasih bersama anak, kakak, adik, keluarga besar, teman-teman segereja dan kantor itu penting sekali. Inilah yang pertama membuat saya terkejut. Nggak sangka itu terjadi dengan dirinya. Kejutan kedua terjadi pada saat kita bersyukur merayakan hari ulang tahun negara kita dan HUT GKI ke-33 dalam minggu-minggu ini. Kejutan itu terjadi karena satu hal nanti saya cerita. Tapi kalau ulang tahun GKI tidak mungkin kami lupakan. Tanggal 26 Agustus sulit dilupakan. Juga tanggal-tanggal sebelumnya. Ketika ketiga sinode wilayah Jatim, Jateng, dan Jabar memutuskan menyatukan diri di Kinasih kalau saya nggak salah saat itu. Dan itu dipimpin saat itu oleh Pendeta Clement Sulaiman. Itu hal indah. Lama ditunggu saat seperti itu. Tapi kemudian ketika beliau pulang ke Jakarta dan esok harinya kembali ke Kinasih terjadi kecelakaan. Dan ayah mertua yang kami kasihi, ayah dari istri saya meninggal dalam kecelakaan itu. Dan kami tidak pernah terbayang, kita semua tidak terbayang. Persekutuan yang dimulai dengan kesepakatan bersama itu menghasilkan begitu banyak indah. Tidak terbayangkan kemajuan yang Tuhan izinkan tercapai oleh GKI. Melalui kebersamaan dan karya yang luar biasa. Nah, pada waktu ulang tahun ke-33 ini kami punya kejutannya apa? Kami mendapatkan informasi bahwa teks yang akan jadi renungan adalah Yohanes 6 ayat 56 sampai 59. Satu teks yang umumnya jarang dikaitkan dengan perayaan hari ulang tahun. Ini membuat saya berpikir, terpaksa menyendiri, merenungkan, mendalami kembali teks ini. Dan ayat memang ini terkenal, tapi benarnya maksudnya apa? Lalu kami dapatkan banyak yang menarik. Mari kita bersama menelitinya dan mungkin kita bisa bagikan di sini. Pertama di dalam Yohanes 6 ayat 56 sampai 59 dikatakan ya. Banyak hal yang mungkin Anda sudah dengar, mungkin Anda pernah baca. Ini adalah bagian akhir teks ini daripada kemunculan Tuhan Yesus di publik di tengah masyarakat, menunjukkan berbagai mujizat yang lakukan. Demikian menurut Injil Yohanes. Sebelumnya ada cerita tentang bagaimana 5.000 orang mencari dia. Minta kesembuhan, mendengarkan firman-Nya, minta didoakan dari pagi sampai sore dan mereka butuh makan dan minum dan lapar. Mereka berani bayar harga untuk ikut Kristus dengan kelaparan itu. Tapi Tuhan tahu dan bilang pada murid-muridnya, berikan mereka makan. Dan mereka mengatakan tidak ada apa-apa di sini. Kecuali seorang bocah membawa 5 roti, 2 ikan. Dan Tuhan berikan apa yang orang-orang itu butuhkan secara ajaib, bahkan berlebih. Sejak itu mereka sangat tergugah. Tapi bagian itu kemudian dilanjutkan cerita itu dengan deklarasi Tuhan Yesus bahwa dirinya adalah roti surgawi. Ia juga menekankan agar orang tidak hanya fokus pada makanan sehari-hari atau roti duniawi. Tapi untuk juga hidup kekal. Demikian ayat 27. Kemudian juga orang Yahudi sudah dikatakan ingin membunuh Tuhan Yesus karena ia mendeklarasikan Allah sebagai Bapaknya.
Itu bagian yang kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 56 sampai 59. Tapi yang kedua kita lihat sini, ayat-ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai makanan. Dia menyebut dirinya, siapa yang makan dagingku dan darahku. Artinya seluruh yang dia miliki diberikan, mereka akan menyatu atau ada dalam persekutuan dengan dirinya. Sama kalau kita makan roti ya. Entah dari bread talk, boulangerie atau mana saja atelier yang enak. Apapun kita masuk ke dalam tubuh kita akhirnya menyatu dengan diri kita. Dan itu menjadi kekuatan memberikan kehidupan kasarnya begitu. Ayat ini bagi saya menyenangkan sekali. Karena selama setahun ini sempat mempelajari istilah menyatu dengan Tuhan. Memeluk Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah manunggaling kawula Gusti. Melebur dengan Allah. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan hubungan kita dengan Dia jauh lebih dalam dari apa yang biasa kita pikirkan. Nah itu yang kita dapatkan. Dia katakan siapa yang makan dagingku, minum darahku. Aku di dalam dia, di dalam aku. Seperti aku dengan Bapakku satu. Nah, dikatakan hal yang ketiga kita bilang Kristus ada dalam Allah artinya karena ia hidup. Ia hidup karena Allah Bapa. Ia berkarya karena Allah mengutusnya. Manusia yang ada di dalam Kristus juga hidup dan berkarya di dalamnya. Demikian ayat 57. Jadi bukan karena kemampuan diri sendiri, semangat sendiri, itikat dan kekuatan mental, bukan. Dan ini adalah persekutuan yang abadi. Jadi jelas persekutuan, penyatuan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan adalah sangat penting dalam iman Kristen. Anda dan saya bisa menyebut diri sebagai orang beriman. Tapi kalau beriman hanya percaya, yakin akan satu doktrin atau ajaran, atau pandangan tertentu, itu bukan iman sejati. Tinggal dalam Allah, mengalami bersekutu bersama Allah. Menikmati kecintaan Tuhan. Dan merasakan damai karena pelukannya. Dan kita tahu kita berada di tempat yang semestinya. Kalau itu jadi kerinduan kita, itulah ibu beriman sejati. Jadi bukan hanya tahu, memahami. Tapi mengalami secara emosi, secara perilaku, secara keseluruhan. Kuncinya adalah kebersamaan, persekutuan, berada bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, berkarya bersama Tuhan. Ada istilah bahkan bahasa Yunaninya perikoresis atau menari bersama Tuhan. Artinya saling menikmati hubungan ini. Bersekutu dengan Allah berada bukan hanya kita akan sekedar di situ. Kita bukan sekedar ada di dekat Dia saja. Dan terus bersamanya. Tapi menjalankan hidup bersama Dia. Ini yang paling menarik. Kita diutus melakukan sesuatu di sana. Dan ketika waktunya berakhir, kita kembali. Dan merangkul Dia dan Dia rangkul kita. Seorang sahabat saya meninggal dan istrinya mengatakan, aku bayangkan pada saat ini dia dengan Bapa berjalan di padang yang hijau, saling tersenyum, dia bisa cerita curhat apa saja. Dia bisa melukis karena dia senang melukis, dia main musik, dia bisa lakukan apa yang disukai, yang menyenangkan Bapa. Jadi pasangan hidupku sudah di tangan Tuhan yang indah katanya. Persekutuan aja bukan hanya untuk pada saat ini. Tapi berlanjut ketika tugas di sini kita usai. Nah, itulah ayat-ayat tadi penuh dengan hal-hal indah yang kita tidak pernah bayangkan. Ya sepintas melihat begitu membuat kita ada berpikir, kalau kita masih ada di tengah dunia berarti Tuhan ingin kita hidup, berkarya, memuliakan Dia, menikmati kehadirannya di tengah kesusahan dan ketidakpastian. Dan ketika tugas kita berakhir tak kembali, atau semua yang kita cintai juga ditarik kembali. Mereka sudah ada di tempat yang sangat indah. Kita juga demikian. Tapi apa arti semuanya dalam rangka HUT GKI ke-33? Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pikirkan, sekurangnya 3 hal. Yang pertama saudara-saudara, yang kita syukuri bukanlah apa
apa yang kita capai saja. Betapa mudahnya di zaman sekarang orang membanggakan diri dengan apa yang dia capai. Inilah zaman di mana ditawarkan segala macam pilihan-pilihan dan kemungkinan-kemungkinan. Dan yang bangga adalah yang mencapai hal yang luar biasa. Terbang ke bulan dengan kapal yang dibuat sendiri. Atau ya menemukan ini dan itu, katanya mau hidup sampai 150 tahun dan sebagainya. Memang kalau bicara soal pencapaian, tidak salah kita bersyukur, tapi bukan hanya itu saja. Dalam hal ini GKI telah menerima banyak kesempatan dari Tuhan. Dan memang telah memanfaatkannya. Misalnya di dalam bidang pendidikan. Siapa yang tidak kenal nama BPK Penabur untuk Indonesia? Kita juga diizinkan Tuhan menyelenggarakan pelayanan pendidikan melalui UKRIDA, Universitas Krida Wacana. Kita juga bekerja sama dengan gereja sahabat kita, saudara kita, yaitu melalui Maranatha. Bahkan kita baru-baru ini kita ingat timing yang tepat Tuhan izinkan kita punya RS UKRIDA. Berapa banyak yang tertolong saudara-saudara kita dalam masa COVID itu. Karena pengabdian dokter, para juru rawat dan semua tenaga kesehatan sana. Bahkan Tuhan izinkan adanya Panti Wedahana, Bina Warga Inspira dan sebagainya. Itu baru di wilayah Jawa Barat. Jateng dan Jatim mempunyai banyak hal lagi yang satu persatu tidak bisa disebutkan. Yang saya ingat adalah Ijol. Apa yang dilakukan oleh rekan Samuel sana menyatukan, menjembatani para petani dengan para konsumen. Semua tertolong. Sama seperti yang dilakukan Bapak Hendru di sini dengan terminal pangan di Jakarta. GKI juga berafiliasi dalam persekutuan dengan UKDW, UKSW, UK Petra, St. John, YPPN Budia Wicana, Dorcas Lasem. Terhitung-hitung 38 institusi. Mohon maaf kalau tidak semua satu persatu disebutkan. Itu yang saya tahu. Betapa indahnya kesempatan yang Tuhan berikan. Betapa kita syukuri GKI memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan kalau kita dengar omongan orang pihak luar tentang GKI. GKI itu membuka ruang ya bagi keberagaman. Nggak lihat suku, nggak lihat kekayaan, kepintaran dan lain-lain. Bahkan punya sistem yang rapih dan dapat dipercaya. Jumlah hamba-hamba Tuhan terus beregenerasi. Dan semua berjalan lancar. Tenaga-tenaga muda kita menginspirasi. Bahkan lebih daripada itu, kita juga punya badan komunikasi dan sebagainya. Sangat banyak. Namun yang kita terus syukuri bukan hanya karena pencapaian. Karena kita dipersatukan, bergandengan tangan. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan dapat memiliki kehidupan persekutuan ini karena Tuhan sendiri. Bukan karena karya kita, kepintaran kita, itikat kita, latar belakang kita dan sebagainya. Semata-mata karena Tuhan. Dengan demikian berasal dari Tuhan. Akan kita muliakan Tuhan melalui itu. Kita sebagai hamba yang mengambil bagian di dalamnya. Kehidupan gereja ini dan setiap warganya adalah pemberiannya semata. Hal ini menjadi sangat penting untuk dibarisbawahi, disadari. Kenapa? Saat-saat ini bila mendengar kesaksian dari banyak warga yang pulih, yang kehilangan, yang masih dirawat, membuat kita sadari memang hidup ini, semua yang dicapai ini, memang sangat berharga dan semua itu adalah pemberian dan anugerah Allah semata. Biarlah pada waktu ulang tahun ini pertama-tama kita garis bawahi. Bukan apa yang kita capai, tapi apa yang telah kita terima dari tangan Tuhan. Dan kita ambil bagian kita di sananya. Hidup memang berharga. Yang kedua, dalam rangka ulang tahun ini, kita juga mau syukuri persekutuan kita satu sama lain. Kita adalah bagaikan dapur besar. Yang di dalamnya ada rawon nguling dan kepitik Cagundul dari Jawa Timur. Ada gudeg dan nasi brongkos dari Jawa Tengah. Rujak cingur serta soto Betawi dari Jawa Barat. Duren dari Lampung. Udang dari Batam. Dan semua membuat kita terus saling belajar.
dan menikmati kehadiran kita satu sama lain. Beda ya, tapi kita belajar menikmati dan mengapresiasi. Yang kita syukuri adalah anugerah Allah untuk kita dapat hidup, berkembang, menata kehidupan, memuliakannya, dan memilih. Sudah kita jalani. Semata-mata karena anugerah Allah Bapa. Itulah anugerah penciptaan yang kita lanjutkan. Allah mencipta, kita terus ikut serta, itu yang kita pernah dengar, bukan? Lalu kita juga sudah terima anugerah penebusan atau keselamatan dan rekonsiliasi di dalam karya Kristus. Penderitaan, kematian, dan kebangkitannya membuat kita menyadari bagi Tuhan kita begitu berharga. Jadi saat ini siapapun di rumah sadari. Bersama-sama kita di pandangan Tuhan adalah manusia berharga yang Dia cintai. Di sini terus kita beritakan hal itu. Tentang apa yang Kristus lakukan dari awal kelahiran jemaat kita di Jatim, Jateng, dan Jabar terus diberitakan sampai kini. Akhirnya kita juga selain anugerah penciptaan dan anugerah penebusan, ada anugerah Roh Kudus yang membuat kita boleh terus belajar. Boleh dipimpin, direntang pergi ke tempat yang tidak kita bayangkan, meninggalkan kenyamanan kita. Kita dihibur, diubahkan, dipelihara di dalam dirinya. Dan ini boleh kita terus nikmati. Memang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sangat baik bagi kita. Dan hal ini terasa pada saat pandemi ini, saat kita merenungkan kebaikannya. Itu hal kedua. Di tengah kepelbagaian itu kita belajar, dan kita makin merasakan karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, selain kita bersekutu dengan diri sendiri, kawan-kawan lama, semua yang akarnya sama, kita juga menjadi anggota dari PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, CCA, Church Council Asia, World Communion of Reformed Churches, bahkan WCC atau Dewan Gereja Sedunia. Kita juga bahkan mau syukuri untuk beragam persekutuan yang kita ikut masuk dan bangun bersama kalangan yang berbeda-beda sebagai sesama anak bangsa. Banyak yang bisa diceritakan sana. Berapa pendeta kita, awam kita, organisasi kita, gerakan sosial kita terlibat. Misalnya, berapa banyak teman terlibat dalam Indonesian Conference in Religion and Peace yang dilahirkan oleh Gus Dur yang mendidik anak bangsa untuk merajut perdamaian dan juga apresiasi pada satu sama lain. Atau mungkin dalam forum lain, gerakan kolaborasi Indonesia dan seterusnya. Jadi saudaraku, melihat ketiga hal ini. Ketika kita merayakan HUT ke-33 GKI dan baru saja sebelumnya merayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa ini, kita diajak Tuhan merenungkan semua kebaikannya. Adanya hidup, persekutuan di dunia, persekutuan saat kita usai dengan tugas di dunia ini, bahkan kemungkinan berkarya. Semua semata-mata karena Tuhan. Di sini kita diberi kesempatan bersekutu dan berkarya dalam kasih dan kuasa-Nya. Di sana kalau kita sudah pulang, kita nikmati penyatuan diri dengannya. Saudara-saudara, sekali lagi dari Tuhan untuk Tuhan. Nah, jadi bagaimana sebagai penutup? Apa kaitannya dengan hidup saya sehari-hari, Pak? Di rumah lagi pusing, nyuci baju melulu gak kering-kering. Istri marahin saya melulu. Dan ledeng putus ininya lah, kurang ininya. Belum lagi anak yang belajar di rumah sambil belajar main game. Belum ini dan itu. Itu kenyataan bukan? Nah, dengarlah sebagai satu penutup. Seorang teman bertanya, mengapa GKI tetap konsisten seperti semula hidup merangkul Kristus? Terus bertumbuh dalam persekutuan dan organisasi serta warga jemaatnya sangat komit menjaga identitasnya. Itu kata dia. Jadi kalau orang GKI katakanlah dari Batu Malang pindah ke Jakarta. Walaupun di sebelahnya ada gereja-gereja besar yang hebat-hebat. Tetap cari GKI kata dia. Juga orang dari Batam dan lain-lain. Kenapa orang-orang GKI di dalam hidupnya, di keluarganya. Rindu anak-anaknya juga tetap masuk GKI. Mendengar pertanyaan itu saya terdiam. Tercenung juga. Lalu coba menyampaikan, ya mungkin Anda lihat itu, tapi kalau mau jujur kami juga punya banyak kelemahan. Kami juga punya banyak ketidaksempurnaan. Kami rapuh.
Tapi setiap kerapuhan itu membuka ruang untuk kami mau belajar bersama dalam bersekutu dengan manusia lain, dengan Tuhan. Justru kerapuhan, ketidaksempurnaan kita bawa pada Tuhan. Meminta tolong agar kita diubahkan terus menerus. Bahkan kadang-kadang berani ambil perubahan yang drastis dan lain-lain. Jadi kami hanyalah orang-orang yang Ia perkenankan menjadi anggota keluarga besar Allah. Jadi saat ini hanya syukur dan sujud serta kepatuhan menjadi modal kita untuk terus belajar. Baik di rumah saudaraku, baik di gereja ketika kita hanya jumpa virtual, baik di masyarakat atau di pekerjaan. Berapa banyak saat ini kita tidak lagi makan di restoran, kita belajar. Dan ceplok telur di rumah dengan bawang goreng juga sudah terasa indah. Bagaimana di rumah kita tidak izinkan istri kita cuci piring seperti biasa. Biarkan saya, karena kita tahu dia juga sudah capek. Kita belajar. Bahkan jadi seorang istri juga di tengah capeknya tetap berupaya mensetrika baju suaminya. Jadi kita adalah orang-orang yang Tuhan izinkan belajar bersama. Kami lemah, kami rapuh mungkin, tapi kami mau diubah Tuhan, disuruh belajar. Belajar artinya kami meninggalkan hal usang yang Ia suruh buang. Belajar artinya menyiapkan diri menyembuh perjalanan baru yang Ia siapkan di depan bersama sekian berkat-Nya. Inilah kami. Ya. Ini kerinduan kami. Kerinduan bagi setiap anggota jemaat yang hari ini mendengar. Kita terus belajar. Bagi setiap keluarga, anggota majelis, pendeta, pimpinan-pimpinan kami di klasis Sinwil dan Sinode. Hanya itu. Dengan demikian, sekali lagi, bergandengan tangan, dipersatukan bersama dengan Kristus. Dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, bersama dengan teman sekalian. Terpujilah Tuhan. Kita nikmati ulang tahun ini dan kita isi tahun-tahun berikutnya. Hanya dengan syukur dan sujud kita pada Tuhan. Tuhan berkati Anda. Kau dipanggil, kau dibakar.
Umat berdiri, umat kekasih Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk saat-saat di masa lalu Tuhan menjaga kesatuan persekutuan kami sebagai gereja. Kami berterima kasih apa yang Tuhan sudah lakukan buat keluarga kami, untuk diri kami, pekerjaan kami, bahkan untuk bangsa ini. Kami berterima kasih Tuhan, terutama sebagai jemaat di tempat ini, banyak berkat yang telah kami alami. Banyak kesempatan kami belajar. Banyak kesempatan kami mengalami hidup dengan sahabat dan menjadi sahabat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami tidak jumpa secara ragawi, kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan secara khusus untuk hamba-hambamu, para pendeta di tempat ini. Tuhan, para anggota majelis, anggota komisi, semua pokja, semua yang terlibat, semua staf kantor, bahkan semua tenaga yang lain Tuhan. Satu persatu biarlah di persekutuan dan merasakan kasih sayang Tuhan. Dan biarlah kami juga terus belajar meninggalkan hal-hal yang usang, siap merangkul hal baru dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan di masa depan. Kami berdoa pada saat ini untuk pergumulan bersama sebagai GKI. Tuhan, pada saat ini di tengah gelombang badai yang besar, respon tiap-tiap gereja kami tentu tidak sama. Kemampuan kami tidak sama. Tapi biarlah satu sama lain saling berbagi, saling mengangkat, mensupport. Dan biarlah kami tahu, kami adalah bagian tubuh yang sama. Apa yang terjadi dengan kelingking kami dirasakan juga oleh badan kami yang lain. Apa yang terjadi dengan kaki kami dirasakan juga oleh kepala kami. Tuhan tolonglah, biarlah gereja ini di tengah berbagai berkat yang Tuhan berikan, diberikan hikmat dan mata yang tajam melihat kesempatan dan peluang yang muncul pada saat-saat pandemi ini, pada saat-saat dunia dipenuhi dengan teknologi digital, sehingga kami tahu kemana Tuhan mau bawa kami selanjutnya menghadapi generasi yang baru. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih bangsa yang penuh dengan keragaman Tuhan satukan. Tuhan peliharakan. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya tetap ada kerukunan, ada kesediaan saling bantu, ketulusan dan kejujuran. Terutama untuk para pemimpin bangsa ini. Pimpin presiden kami dan keluarganya. Pimpin para menteri-menteri. Semua orang yang sungguh-sungguh rindu melakukan sesuatu yang indah bagi bangsa ini. Dan Tuhan tolonglah agar pergumulan kami bersama. Begitu banyak orang yang sakit. Belum ratanya vaksin dibagikan dan digunakan. Juga para tenaga kesehatan, relawan yang bekerja keras. Di tengah juga kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai kalangan. Dan orang-orang yang sudah kehilangan penghasilan. Kami mohon sentuhan kasih sayang Tuhan. Berikan kami hikmat, disiplin, dan tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini dan kami bergantung padamu. Juga untuk dunia secara umum Tuhan, di tengah kondisi ini semakin banyak demo, kekerasan, bahkan di dalam negara yang sama terjadi peperangan. Kami mohon kasihan Tuhan sebagai
manusia yang lemah, biarlah kami belajar diam, menyadari apa yang terpenting, agar kesejahteraan bersama, keadilan, kerukunan dapat terjadi. Bapa, banyak yang kami bawa dalam hati, yang tidak bisa diungkapkan kata-kata, terutama untuk rekan-rekan yang tertekan di rumah, yang hubungan suami dan istri terguncang, tingkat stres yang begitu tinggi. Dan biarlah saat ini semua kami belajar tanpa pelukanmu, tanpa bersama denganmu. Perjalanan kami terasa penuh dengan azab dan semua terasa gersang. Tapi bersamamu kami akan belajar melihat berkat-berkat yang tadinya kami abaikan. Bapa, banyaknya kami doakan, biarlah doa ini disatukan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayatnya yang pertama berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Umat berdiri. Kita akan masuki doa persembahan. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini Engkau telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami untuk dapat mengikuti kebaktian online ini. Dan pada saat ini Engkau juga sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, Kau memberkati juga majelis yang akan mengelola persembahan ini dan juga bagi mereka yang menggunakannya. Kiranya digunakan dan takut akan Tuhan dan hanya kemuliaan untuk nama-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum sempat memberikan persembahan. Engkau tahu keperluan dan kebutuhan mereka. Engkau juga memberkati mereka. Bapa, Kau memberkati persembahan ini. Terlebih Engkau memberikan tubuh kami,
sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, kita akan mendengarkan pengucapan konfesi GKI sebagai tekad kita untuk berderap bersama, berkarya dalam dunia sebagai gerejanya. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari sekarang dan selama-lamanya. Perjuangkan kasih.
gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya, berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta dengan iman teguh, gerakannya yang kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya, berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.